Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ibu di sini akan memaparkan materi mengenai teknik pembuatan, penyusunan proposal, dan laporan kegiatan. Oke, yang pertama di sini, apa itu proposal? Apakah kalian sudah tahu pengertian dari proposal? Kemudian jenis-jenis proposal itu apa saja dan tujuan dari proposal itu apa saja? Nah, supaya lebih paham, di sini Ibu akan memaparkan materi-materi mengenai proposal tersebut. Oke, di sini Ibu akan memaparkan pengertian proposal. Yang pertama, di sini pengertian proposal menurut KBBI. Menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Kemudian, pengertian yang kedua menurut Hasnun Anwar, proposal adalah suatu rencana yang disusun untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Dan pengertian yang ketiga menurut Kerap, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, dari ketiga pengertian proposal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proposal itu merupakan suatu rancangan kerja yang dituangkan dalam bentuk tulis yang bertujuan untuk memperoleh perizinan, kemudian untuk memperoleh bantuan dana, dan kemudian yang ketiga adalah untuk memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian di sini ada jenis-jenis proposal. Di sini ada 4 jenis proposal. Yang pertama proposal kegiatan, yang kedua proposal penelitian, yang ketiga proposal bisnis, dan yang keempat ada proposal proyek. Kita bahas yang pertama, proposal kegiatan. Apa itu proposal kegiatan? Nah, proposal kegiatan ini biasanya dibuat dengan tujuan untuk memaparkan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh proposal kegiatan itu seperti apa? Misalnya, proposal kegiatan pelaksanaan HUT RI di SMA Negeri 1 Sukatani, atau proposal kegiatan muharaman di SMA Negeri 1 Sukatani. Nah, itu biasanya proposal-proposal kegiatan yang biasa kita buat di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua ada proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari suatu objek yang akan kita amati, ya. Nah, biasanya proposal penelitian ini berhubungan dengan seseorang yang akan menyelesaikan tugas akhir di suatu perguruan tinggi, ya. Nah, itu biasanya membuat proposal penelitian. Nah, kemudian yang ketiga ada proposal bisnis. Nah, jelas ya, proposal bisnis ini tujuannya adalah untuk melakukan suatu bisnis, ya, baik individu dengan individu maupun individu dengan suatu lembaga atau kelompok dengan kelompok. Itu proposal bisnis. Kemudian yang keempat ada proposal proyek. Nah, proposal proyek ini bertujuan untuk menggambarkan suatu proyek yang akan dilakukan. Misalnya proyek membuat suatu penelitian atau misalnya proyek membuat suatu robot, misalnya itu kan proyek. Nah, itu contoh dari proposal proyek. Selanjutnya di sini ada teknik penyusunan proposal. Di sini ada beberapa teknik atau hal yang harus ada dalam penyusunan proposal. Yang pertama itu ada halaman judul. Yang kedua adalah latar belakang. Yang ketiga tujuan kegiatan. Yang keempat nama dan tema kegiatan, bentuk kegiatan, peserta, penyelenggara, jadwal dan lokasi kegiatan, susunan acara, susunan panitia, rencana anggaran, dan yang terakhir ada penutup. Oke, yang pertama ada halaman judul. Ini wajib ada dalam suatu proposal, ya. Halaman judul. Judul dari proposal itu apa? Misalnya proposal kegiatan pelaksanaan HUT RI di SMA Negeri 1 Sukatani. Itu halaman judul, ya. Kemudian latar belakang. Latar belakang diadakannya kegiatan tersebut itu untuk apa? Di situ dijelaskan secara rinci. Nah, itu dijelaskan dalam latar belakang. Kemudian yang ketiga ada tujuan kegiatan. Misalnya tujuan kegiatannya untuk apa?
Tadi misalnya judulnya proposal kegiatan pelaksanaan HUT RI. Nah, tujuannya untuk apa? Misalnya untuk meningkatkan tingkat nasionalisme para siswa, misalnya itu tujuan kegiatan. Dibuat dalam bentuk per poin ya, dalam suatu proposal. Kemudian yang selanjutnya ada nama dan tema kegiatan. Tema kegiatannya apa itu harus ada ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bentuk kegiatan. Misalnya bentuk kegiatannya apa? Misalnya ada lomba-lomba, kemudian ada upacara bendera misalnya. Itu bentuk kegiatan. Kemudian peserta. Nah, pesertanya siapa? Misalnya di situ seluruh siswa dari SMA Negeri 1 Sukatani yang menjadi peserta kegiatannya. Yang selanjutnya penyelenggara. Penyelenggaranya siapa di sini? Misalnya OSIS MPK SMA Negeri 1 Sukatani, atau misalnya seluruh warga SMA Negeri 1 Sukatani. Yang selanjutnya jadwal dan lokasi kegiatan. Di sini harus rinci juga ya. Jadwalnya kapan? Lokasinya di mana? Misalnya hari Jumat tanggal berapa? Kemudian lokasinya di kampus SMA Negeri 1 Sukatani misalnya. Yang selanjutnya ada susunan acara. Nah, di sini harus runtut juga susunan acara dari pertama sampai terakhir itu harus dijelaskan apa saja. Misalnya yang pertama upacara bendera, kemudian yang selanjutnya pembukaan, yang ketiga sambutan misalnya. Kemudian yang keempat ada lomba-lomba misalnya. Yang kelima pembagian hadiah dan seterusnya sampai terakhir. Selanjutnya ada susunan panitia. Di sini dari mulai penanggung jawab, kemudian ketua panitianya, bendahara, sekretaris, sampai seksi-seksinya ya, seksi konsumsi, dokumentasi itu harus ada secara rinci. Yang selanjutnya ada rencana anggaran. Nah, di sini juga harus dijelaskan ya, untuk misalnya untuk membeli peralatan berapa, kemudian untuk membeli hadiah misalnya berapa, di situ dijelaskan. Dan yang terakhir ada penutup. Ya, yang selanjutnya di sini ada tujuan dari pembuatan proposal. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama untuk menyampaikan rencana kegiatan. Tadi rencana kegiatannya seperti apa? Dituangkan dalam bentuk proposal. Yang kedua untuk mendapatkan perizinan. Jadi kita membuat proposal ini adalah antara lain salah satunya untuk mendapatkan perizinan. Apakah diizinkan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk mendapatkan dukungan. Ya, misalnya dukungan dari pihak sekolah, dukungan dari masyarakat setempat misalnya. Kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan bantuan dana, ini jelas ya. Nah, biasanya banyak orang yang membuat proposal kegiatan itu untuk mendapatkan bantuan dana ya. Nah, yang terakhir adalah untuk mendapatkan sponsor, misalnya dari minuman, makanan. Nah, itu nanti bisa bekerja sama, itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini, lalu apa itu laporan kegiatan? Apakah sama laporan kegiatan dengan proposal? Apakah sama isi dari laporan kegiatan dengan proposal? Oke, kita akan bahas ya mengenai, tadi kan sudah tentang proposal, sekarang kita bahas mengenai laporan kegiatan. Nah, di sini ada pengertian laporan kegiatan. Laporan kegiatan adalah sebuah laporan tentang hasil kegiatan tertentu yang biasanya dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan sebagai bukti tanggung jawab pelaksana kegiatan. Artinya, kalau tadi proposal itu dibuat sebelum kegiatan dimulai atau sebelum penelitian dimulai, nah, berbeda dengan laporan kegiatan. Kalau laporan kegiatan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Nah, untuk apa? Sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Yang selanjutnya di sini ada manfaat dari laporan kegiatan. Yang pertama, laporan kegiatan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita mengadakan suatu kegiatan, itu harus ada laporan kegiatannya. Untuk apa? Sebagai bahan evaluasi. Apakah kegiatan yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan rencana yang kita buat? Atau sesuai dengan tujuan yang kita harapkan atau belum. Kalau misalnya sudah, bersyukur. Kalau misalnya belum, apa yang kurangnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, laporan kegiatan dapat digunakan sebagai dokumen atau arsip kegiatan suatu organisasi yang telah dimasukkan ke dalam program rencana kerja. Jadi sebagai arsip dan dokumen.
dari mulai proposalnya, kemudian dari mulai foto-fotonya itu bisa dimasukkan ke dalam laporan kegiatan. Kemudian yang ketiga, laporan kegiatan dapat digunakan sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung. Jadi apa buktinya bahwa kegiatan itu berlangsung atau sudah selesai dilaksanakan? Ya ini, buktinya adalah dengan kita membuat suatu laporan kegiatan. Yang selanjutnya ada teknik penyusunan laporan kegiatan. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Ada apa saja di dalam pendahuluan? Di dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, maksud, dan tujuan. Latar belakang dari dibuatnya laporan kegiatan apa? Misalnya untuk melaporkan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan atau apa dijelaskan secara rinci. Kemudian maksud dan tujuannya apa? Itu di dalam pendahuluan. Kemudian yang kedua di dalam isi laporan. Di dalam isi laporan ada yang pertama itu jenis kegiatan. Jadi jenis kegiatannya apa? Misalnya lomba-lomba. Kemudian tempat dan waktu, di mana, kapan dilaksanakannya. Kemudian persiapan dan rencana kegiatan. Sejauh mana persiapannya? Kemudian rencana kegiatannya apa sudah sesuai dengan yang panitia rencanakan. Kemudian kesulitan dan hambatan apa saja yang terjadi ketika pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir ada hasil kegiatan. Sejauh mana kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Kemudian yang terakhir, bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini ada 2. Yang pertama kesimpulan dan yang terakhir ada saran. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.